Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin diam-diam dirasakan oleh banyak orang, tapi cukup jarang dibahas secara terbuka, yaitu takut menikah. Takut menikah membuat kita jadi kehilangan kebebasan, takut menikah membuat kita jadi kehilangan waktu untuk diri sendiri, takut menikah membuat kita jadi kehilangan kesempatan untuk berkembang, takut menikah membuat kita jadi harus hidup di bawah kendali pasangan, takut menikah membuat kita jadi kehilangan identitas diri. Dan pertanyaannya, kalau kita merasa takut seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah rasa takut itu mestinya kita turuti hingga akhirnya memilih saja untuk tidak menikah? Atau gimana mestinya? Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bahwa takut menikah itu bukanlah pertanda bahwa pernikahan itu harus dihindari. Tapi justru takut menikah itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu banget kita wujudkan di dalam pernikahan kita nanti. Karena coba kita pikirin deh, rasa takut kita itu datangnya dari mana? Kenapa coba kita takut menikah? Bukan karena kita nggak butuh menikah loh. Justru kita takut karena jauh di dalam lubuk hati kita merasa ingin dan butuh menikah. Karena kalau kita nggak butuh menikah, nggak menginginkan pernikahan, maka rasa yang akan muncul bukanlah rasa takut, tapi lebih ke bodoh amat. Apa yang mau ditakutin? Orang kepikiran aja enggak. Yang kita takutkan dari menikah bukanlah pernikahannya itu sendiri. Yang kita takutkan adalah apa yang mungkin hilang setelah nantinya kita menikah. Kebebasan, waktu sendiri, kesempatan berkembang, identitas diri. Nikahnya aja sih pengen. Sekarang coba kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau setelah menikah kita masih punya kebebasan. Kalau setelah menikah kita masih punya waktu untuk diri sendiri. Kalau setelah menikah kita masih punya kesempatan untuk berkembang. Kalau setelah menikah kita masih bisa tetap ambil kendali atas hidup kita sendiri. Kalau setelah menikah kita masih punya identitas diri yang dirasa penting banget buat kita. Apakah kita masih akan takut menikah? Kalau jawabannya enggak, artinya yang ditakutkan itu bukan nikahnya. Yang ditakutkan adalah hilangnya hal penting yang kita butuhkan bila nanti kita menikah. Jadi mungkin bukan nikahnya yang kita takutkan. Kita sering menganggap takut sebagai tanda bahwa ini berbahaya nih, ini harus dihindari nih. Tapi kalau kita takut menikah, apakah rasa takut itu merupakan pertanda bahwa pernikahan itu berbahaya? Apakah rasa takut itu merupakan pertanda bahwa pernikahan itu harus dihindari? Coba pikirin deh, bila Anda takut kehilangan sesuatu, artinya sesuatu itu penting buat Anda. Kalau tidak penting, ya tidak akan takut dong. Jadi ketika Anda takut kehilangan kebebasan, artinya kebebasan itu penting. Ketika Anda takut kehilangan waktu untuk diri sendiri, artinya waktu untuk diri sendiri itu penting. Ketika Anda takut kehilangan identitas, artinya identitas itu sangat penting. Dan sekarang perhatikan ini baik-baik. Takut menikah bukan berarti jangan menikah karena pernikahan itu berbahaya. Takut menikah bukan berarti jangan menikah karena pernikahan itu harus dihindari. Takut menikah itu semata pertanda bahwa kalau nanti menikah, jangan sampai nanti hilang kebebasan ya. Jangan sampai nanti hilang waktu untuk diri sendiri ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas diri kamu yang penting itu ya. Itu dua jenis pesan yang sangat berbeda loh. Dan paradoksnya adalah orang yang tidak butuh pernikahan, itu mereka tidak takut menikah. Kenapa? Karena mereka nggak peduli. Tapi orang yang takut menikah, biasanya justru adalah orang yang punya kebutuhan untuk menikah. Punya keinginan untuk menikah. Punya kebutuhan buat dekat dengan seseorang for the rest of their life. Mereka ingin punya pasangan, mereka ingin punya hubungan jangka panjang, mereka ingin berbagi hidup, tapi di saat yang sama mereka juga punya kebutuhan lain yang ditakutkan bakal terancam kalau mereka nanti menikah. Dan disinilah konflik itu terjadi. Bukan antara menikah dan tidak menikah, bukan. Tapi antara dua kebutuhan yang sama-sama penting. Kebutuhan untuk dekat dengan seseorang dan memenuhi kebutuhan dirinya, serta kebutuhan untuk tetap memperjuangkan keinginan dan kebutuhan diri kita sendiri. Dan menghindari nikah itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita takut menikah, lalu kita memilih untuk tidak menikah, apakah masalahnya selesai?
Tidak, karena kebutuhan untuk dekat tidak hilang. Manusia tetap butuh kedekatan dengan seseorang, butuh seseorang untuk berbagi hidup. Bila yang dihindari adalah nikahnya, maka kita hanya akan terhindar dari satu sisi masalah. Tidak kehilangan kebebasan sih, tapi kehilangan kedekatan yang juga kita butuhkan. Dan akhirnya Anda tetap akan menghadapi konflik yang sama, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Inilah kenapa menghindari pernikahan karena takut menikah tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kita takut nikah, apa itu tandanya? Daripada melihat takut nikah sebagai sinyal untuk menjauhi pernikahan, cobalah untuk melihat rasa takut sebagai petunjuk. Petunjuk tentang apa yang penting bagi kita setelah nanti menikah, apa yang tidak boleh hilang setelah nanti menikah, apa yang perlu kita jaga setelah nanti menikah. Bukannya jangan menikah. Jadi pertanyaannya bukan lagi, jadi nikah nggak nih? Tapi, kalau nanti saya menikah, bagaimana caranya agar saya masih punya kebebasan? Bagaimana caranya agar saya masih punya waktu untuk diri saya sendiri? Bagaimana caranya agar saya masih punya kesempatan untuk berkembang? Bagaimana caranya agar saya masih bisa tetap ambil kendali atas hidup saya sendiri? Bagaimana caranya agar saya masih punya identitas diri yang dirasa penting banget buat saya? Itu pertanyaan yang berbeda, dan pertanyaan ini mengarah pada satu hal: membangun pernikahan yang tidak menjauhkan kita dari kebutuhan yang penting buat kita. Jadi, takut menikah itu wajar nggak sih? Wajar banget. Takut menikah bukan pertanda bahwa kita nggak normal. Takut menikah itu justru pertanda bahwa ada kebutuhan yang tetap perlu kita penuhi setelah menikah. Dan kita tidak mau jenis pernikahan yang bisa merusak kebutuhan yang penting buat kita itu. Dan itu justru hal yang baik, karena artinya kita tahu kita maunya apa. Artinya kita tahu pernikahan seperti apa yang sesungguhnya kita inginkan nanti. Justru orang yang tidak sadar apa yang penting bagi dirinya lah yang justru akan beresiko kehilangan banyak dan terjebak dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dirinya. Jadi, apa yang sebenarnya kita takutkan dari pernikahan? Apa yang penting buat kita setelah menikah? Dua pertanyaan itu penting untuk dijawab, karena jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi kompas bagi diri kita untuk membangun pernikahan yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Dan menghindari pernikahan hanya karena takut nikah nggak akan menyelesaikan masalah.